Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Stop dulu Pak, stop dulu Pak. Ambil foto dulu Pak. Nanti pas-pasan Pak. Angkat BB dulu Jenderal. Kita foto bersama. Kita kasih tunjuk terus. Terus muka ini. Jenderal lihat sini Jenderal. Panasnya sah. Mati ke dulu. Ya. Pak, ini acara malam nanti Pak ya? Iya. Datang ya. Menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, ceramah agama yang menenteramkan. Jenderal dapat apresiasi ini Jenderal. Loteng nangkep Jenderal. Ya selalu dapat apresiasi. Pada saatnya nanti terima gaji tiap bulan. Kuat ya kuat. Kasupirnya mungkin dapat apresiasi Jenderal mungkin. Kapolres Kapolres Mupa bisa tadi Jenderal. Kapolres Mupa dari Kapolres. Jadi Kapolres Muba. Iya Mas. Iya Jenderal. Kapolres Oki mana kau ini? Berarti Kapolres Oki dan Kapolres Mupa Jenderal. Kalau Kapolres Oki sudah slow, santai. Iya, Kak Oki. Bisa sponsor apa? Catat siapa namanya? Catat ke. Jadi Kapolres di Jawa main dulu. Kapolres di Jawa. Mana? Kapolres Metro gitu. Oh, Metro. Metro Lampung. Metro Lampung. Nanti menuju ke sana. Nah, lama-lama geser ujungnya di Jawa nanti. Di mana baik, penting hatinya senang kan. Gembira. Jenderal seneng nih kayaknya Jenderal terungkap kasus ini Jenderal. Berapa? Jenderal seneng nih kayaknya terungkap kasus ini. Ya saya tadinya sumpah lihat wajahnya Yudi itu. Pada Itu obatnya dari mana? aku takut seperti yang anak yang terjadi yang seperti di Sebelumnya. Pemulutan itu loh. Yang pakai di lak-lakaban itu. Tapi tim gabungan untuk 2 hari Pak ya, terungkap ya. Sebenarnya sehari kan Senin kejadian ya, Selasa datangi TKP, Selasa itu sudah diamankan, Rabu diamankan, tapi memberikan penjelasan yang jelas Kamis. Jadi sebenarnya dia memang nggak sampai 48 jam. Kan diamankan mereka itu hari Rabu pada saat pengolahan TKP kedua. Hak pekerjaan tadi bukan salah ya? Ya, setelah ini Enggak dia direkam. Enggak, kalau pelaku 2 jari dia pakai bilang. Yo, galak dia ngomong. Ya. Semangat kami. Semangat kami orang. Untuk apa dia gunanya di kabin timah? Udah aman lah dah. Udah live dulu. Apa wartawannya happy gitu. Ya, karena kalian gak pancing-pancing ngomong nggak bener. Dimarahin itu. Wah, aku tidak mancing kok. Lucu. Kalian tuh galak yang pancing. Ini mancing, Pak. Ini mancing. Wih, mundur kok panasnya enggak mundur. Panas pakai ini karena menarik lebih banyak karena masalahnya pendeta ya. Yang perempuan. Mungkin kalian memperkirakan jangan-jangan ini agak bisul. Kalau yang dulu itu bisul apa bisul ulama jadi korban, sekarang pendeta jadi korban. Ternyata tidak. Tidak Pak. Nah ini hasil pelacuannya. Nah
Nah ini bajunya, mana jaketnya macam mana? Jaketnya tersangka, ini tersangka Pak. Yang jaketnya korban mana? Ini. Oh itu handphone korban ya, Pak? Ini handphone korban. Oh ini punya korban. Oke ya, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, aku ngambil gambar. Rekan media, siang hari ini kami rilis atas peristiwa yang sangat menarik perhatian teman-teman media maupun publik, yaitu meninggalnya atau dibunuhnya dalam kasus pembunuhan seorang calon pendeta yang bernama Melindawati Zidoni. Kita ketahui masih muda, 24 tahun, dan itu sangat meletakkan jantung kita termasuk kepolisian dalam suasana yang begitu aman, tentram, damai. Tiba-tiba seorang calon pendeta kemudian dibunuh, ditemukan sudah meninggal dunia. Alhamdulillah peristiwa itu kurang lebih hari Senin tanggal 24 Mei ya, 25 Mei, 25 Maret, sudah langsung Mei aja saya. 25 Maret hari Senin. Nah kemudian ditemukannya di tengah malam, sudah masuk hari Selasa tanggal 26. Kemudian Pak Polisi menangani TKP dengan keterbatasan pada saat itu. Kemudian hari Rabunya, keesokannya tanggal 26 Maret kita kembali mengolah TKP untuk mencari bukti-bukti ilmiah yang mungkin bisa kita angkat. Rekan-rekan monitor pada saat itu Puslat For berangkat, kemudian Inafis berangkat, tim anjing pelacak berangkat di bawah pimpinan Kapolres Ogan Komering Ilir ya. Pada saat itu, nah saat itu juga kita berdasarkan informasi tim mengamankan 4 orang, di antaranya 2 orang yang kemudian menjadi tersangka pada hari Rabu. Kira-kira gitu, berarti kurang lebih belum sampai 24 jam tim terpadu, tim gabungan dari Jatan Ras, Pak Yudi, Polda, kemudian Polres, Kasat Sersenya bersama dibantu Polsek Air Sucian. Nah kira-kira begitu. Dan di hari Kamis kemarin kan mereka ini pada sebelumnya sudah kita ambil alat-alat untuk mencocokkan DNA mereka. Kita sudah ambil air liur mereka, kita sudah sambil ambil darah mereka untuk dicocokkan dengan yang kami temukan evidence kepada korban. Semacam misalnya pada saat itu diduga ya, walaupun ternyata itu tidak terjadi. Didugaan waktu itu kan diperkosa ya, diduga, karena mohon maaf hasil visumnya secara ilmiah dikatakan ada kerusakan. Nah tetapi Puslat For tidak menemukan adanya sperma, ya harus diketahui ini untuk pembuktian, untuk mencari DNA. Nah tetapi perlu ketahui rekan-rekan, tidak hanya dari sperma, tetapi misalnya kain yang lama dipegang oleh tersangka katakanlah, atau mungkin taliban yang untuk mengikat. Kalau belum rusak betul, belum kena air, kena hujan dan sebagainya, bisa mungkin kami temukan juga DNA yang berkaitan dengan mungkin nanti suatu ketika siapa yang dipersangkakan sebagai tersangka. Kira-kira begitu. Nah perjalanan itu masih berjalan. Bahkan contoh yang diduga juga sperma, diduga ya, kami bawa ke Jakarta untuk dicek DNA-nya. Nah tetapi kemarin hari Kamis waktu itu selesai rapat kita untuk membahas tindak lanjut, dan akhirnya mereka itu ya kemudian tidak kuat lagi karena mereka sudah kita ambil contoh DNA dan segala macam. Nah terungkaplah bahwa si Hendrik bin Kran, usianya berapa Hendrik? Umur berapa Hendrik? 18 tahun. Kemudian si Nang bin Dik, usianya 20 tahun, yang juga alamannya sama dengan korban, yaitu di Camp 4 di perusahaan PSM. PSM itu perusahaan sawit yang ada di wilayah Ogan Komering Ilir, Kecamatan Air Sucian, Dusun Sungai Bau. Nah kira-kira begitu rekan-rekan.
Nah sehingga dari situ kita kembangkan, kita tidak mungkin hanya berdasarkan pengakuan. Nah tetapi kita kembangkan, akhirnya ditemukanlah handphone ini. Handphone ini disimpan oleh dia bersama tas merah. Nah tas merah ini disimpan dengan ada uangnya tidak segitu banyak, disimpan sama mereka di belukar semak-semak sawit. Atas upaya penyelidik dia tunjukkan di mana tempatnya. Dan kemudian juga kita temukan mana yang sebonya ditunjukkan oleh mereka, satu sarung mereka di belakang rumah mereka, dan barang bukti yang lain termasuk belanja daripada korban. Kita ketahui kronologi korban itu kan kurang lebih di hari Senin itu dia dari camp 3 ulangi camp 4 mau ke Pasar Jeti belanja, pulang ke camp 4 tapi belum di sana, di camp 3 dihadang oleh 2 tersangka. Kira-kira gitu. Rumah mereka berdekatan. Kalian mungkin bertanya motifnya, tiada lain hanya karena mereka dihina saja, tidak ada motif lain. Karena dia merasa terhina, kan mohon maaf pendeta tanya kepada saya maupun di sosial media bertanya pada saya, ada yang saya jawab, ada yang saya tidak. Dan sekarang secara resmi rilis, dan beberapa waktu yang lalu juga Kabid Humas saya sudah menyampaikan beberapa statement. Yang perlu dicatat, motif karena dia merasa pernah dihina. Kedua, saya berterima kasih kepada tim. Belum sampai 48 jam saya kira ya, kalau kita anggap peristiwanya itu di hari Senin katakanlah jam 7 sudah, tapi kan ketemunya itu jam 04.00 pagi, sudah tanggal 26. Nah kemudian tanggal 27 kami mengamankan mereka. Kemudian tanggal 28 hari Kamis kemarin mereka bisa menguak peristiwa ini, bahwa ini sebuah kasus pembunuhan yang dimotivasikan hanya karena mereka merasa terhina. Dan itu tersangkanya. Kenapa ditembak? Kan kalian bilang kasus-kasus besar itu mestinya disikat. Mereka ini tidak terlalu parah melawan Pak polisinya. Jadi agak santun, makanya sikatnya agak sopan-sopan sedikit. Jenderal, untuk penerapan pasal untuk kedua pelakunya bagaimana? Ya, pasal yang kami perlukan tentu 338, 340. Nah nanti dibuktikan apakah mungkin dia sebagai pembunuhan perencanaan karena mereka sudah menyiapkan balok dan lain sebagainya, karena mereka ada dendam dan lain sebagainya. Nanti dalam penyidik mengungkap itu, dan ancamannya berapa, tentu hukuman mati juga ancamannya. Dan mudah-mudahan Bapak Jaksa dan Bapak Hakim kelak kemudian menghukum maksimum sebagaimana ancaman di KUHP, baik pasal 338 pembunuhan maupun 340 pembunuhan berencana. Jenderal, apakah menggunakan narkoba sebelumnya, mengonsumsi narkoba atau tidak pada saat sejauh ini belum kami kembangkan ke situ, tapi bisa saja apakah mungkin ke sana. Nanti kita rilis kembali kalau memang ada narkoba atau Isu sarah berarti tidak ada narkoba. Saya kira jauh dari itu. Saya sendiri tadinya berawal ya berpikir bahwa apakah, kan sering kita melihat misalnya kiai-kiai ustadz yang misalnya korban daripada kriminal ya. Nah sekarang kok pendeta korban kriminal. Nah kami buktikan dengan fakta hukum hanya karena dimotivasi oleh dendam saja. Jadi titik, tolong jangan dikembang-kembangkan. Korban itu sempat dicabuli, Jenderal. Nah betul. Jadi kan kita bertanya, menurut dia tidak bersetubuh. Dan itu dibuktikan oleh Puslapfor ya, hanya pakai jari. Karena berdasarkan kedokteran forensik, mana Pak dokter saya? Nah, itu ada lecet-lecet. Nah, artinya ada barang yang dimasukin. Nah, tapi mereka mungkin waktu digeret itu, nah, tapi diakuinya oleh si Hendrik ya? Nang itu. Tahu nang ya? Pakai apa? Dari mana? Berapa lama? Bro? Dengar tuh apa kalau bahasa Indonesia ya? Sebentar. Saya tahu tapi supaya orang tahu. Jenderal, yang dendam yang mana Pak? Sebelum kejadian tersangka Nang itu berkelahi dengan Pinces warganya. Itu lain, tidak ada kaitan dengan ini. Tidak ada kasus dengan kaitan dengan kasus. Bukan kaitan dengan ini. Iya, berkelahi, membunuh, beda. Jenderal, berarti bisa dikenakan pasal selain pembunuhan tapi juga Pencabulan. Ya, that's right.
kalah. Dua-duanya. Dia pernah dibilang apa nih? Bilang apa? Jelek dong. Dia kan apa dia kalau Baik, selamat sore Detikers. Saya sekarang saya Raja Adil Sregar, reporter Detikom di Palembang. Baru saja kita menyaksikan press release dari Kapolda Sumsel terkait kasus dugaan pencabulan dan pembunuhan terhadap calon pendeta yang berasal dari Nias di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seperti yang disampaikan Bapak Kapolda bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin lalu, Senin malam. Korban ada 2 orang, seorang calon pendeta dan seorang anak berusia 9 tahun. Korban sendiri untuk yang calon pendeta itu meninggal dunia, dibunuh oleh kedua pelaku. Yang pertama adalah Nang, 18 tahun, dan Henry, 20 tahun. Keduanya merupakan warga yang sama-sama tinggal di perusahaan PT PSM yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seperti yang disampaikan Bapak Kapolda bahwa tidak ada pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan hanya pencabulan. Namun karena korban membuka penutup wajah pelaku, akhirnya pelaku Henry terfikir ataupun terniat untuk membunuh. Alasannya karena mereka takut ketahuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Raja Adil dari Palembang mengucapkan terima kasih. Mati.